Pahami i'tikad setelah Nabi Muhammad wafat, agar akidamu tak goyah dan berkarat. Assalamualaikum sahabat channel Lubuak Carito. Pertumbuhan manusia, dari zaman Rasulullah, sampai ke zaman jahiliyah, sekarang ini, persis seperti jamur cendawan ini, sebanyak yang tumbuh sebanyak yang mati pula. Mungkin bagimu, yang baru tumbuh banyak hal yang untuk kamu pelajari, agar kita benar-benar punya pegangan, punya bekal, untuk menuju kematian. Oleh sebab itu, ketahuilah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan mereka sudah jelas, awal dan akhirnya, sama-sama terarah, ke satu tujuan. Mari kita lihat lagi, kehidupan beriktikad, kepercayaan, pada masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan simak juga, perselisihan paham, dan pertikaian, setelah Nabi Muhammad wafat. Ini sangat penting kita ketahui, sudah banyak orang yang menyimpang akidahnya karena tidak faham yang sebenarnya terjadi. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. I'tikad atau kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mudah dan gampang untuk soal hari akhirat dan ketuhanan, karena segala sesuatu dapat ditanyakan kepada beliau. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di hadapan Nabi untuk mendengarkan wahyu ilahi yang turun sewaktu-waktu. Ada di antara mereka yang menuliskan wahyu itu, dan ada yang menghafal saja di luar kepala. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, karena ada 9 macam wahyu firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Saya akan bacakan. Apa wahyu itu? Firman Tuhan itu, seperti biasa, lihat ayatnya di video. Artinya yang saya bacakan, dikarenakan suara Google ini tidak bisa membaca muhkrik dan tajwid, harap dimaklumi. Ini artinya dari firman Tuhan itu. Simak baik-baik, lalu tanamkan ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Ini nomor 1, Bismillahirrohmanirrohim, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang pengasih dan penyayang. Al-Baqarah 163. Kalau kita lihat artinya ayat ini, tak perlu takut mati takut miskin, selalu dalam kecemasan. Tuhan itu Esa. Camkan firman Tuhan ini dalam hatimu, amalkan. Para sahabat Nabi, karena mereka orang Arab, sedangkan Al-Quran, wahyu ilahi, dalam bahasa Arab pula, dapat menangkap isi dan arti yang hakiki dari ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan Esa, sifatnya pengasih dan penyayang. Mereka tidak bertanya lagi. Kemudian turun lagi ayat suci. Simak baik-baik, ini nomor 2. Lihat ayat di video, artinya yang saya bacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Katakanlah, hai Muhammad, Tuhan tunggal, Tuhan, tempat meminta, Ia tidak mempunyai anak, dan tidak dilahirkan oleh ibu, bapak, dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Al-Ikhlas 1-4. Mendengar ayat ini, tak perlu juga kamu meminta kepada dukun, atau merampas uang rakyat karena takut miskin, dan akhirnya merampas hak rakyat. Tak perlu seperti itu. Jika kita pahami dengan hati yang suci ayat ini, ketahuilah, para sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini, lantas yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Tuhan, namanya Allah, Ia tunggal, Esa, bukan 2, bukan 3, Ia bukan Bapa, Ia bukan anak seseorang, sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka, dan pula, tidak seorang pun yang menyerupainya. Dan lagi firman Tuhan, simak baik-baik, nomor 3, lihat ayatnya di video, artinya yang saya bacakan, tiada satu juga yang menyerupainya. Dan ia mendengar, lagi melihat, surat Asy-Syura 11. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi mengerti betul tujuan ayat ini. Kenapa kamu manusia sekarang tidak ada yang mengerti? Cobalah tanya hati sanubarimu, bawalah untuk merenungi firman Tuhan yang nomor 4 ini, bahwa tidak ada sesuatu juga yang menyerupai Tuhan, dan Ia tidak menyerupai sesuatu. Ia bersifat mendengar. Apa yang kamu bicarakan Tuhan mendengarmu, dan Tuhan melihat. Apa yang kamu perbuat Tuhan melihat.
semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan. Ia tidak boleh diserupakan dengan malaikat, dengan jin, tidak boleh diserupakan dengan kepala negara. Kalau kita lihat artinya ayat ini, kenapa kamu kepala negara ingin seperti Tuhan, menguasai? Apa kamu kira Tuhan tidak melihatmu? Cobalah tanya hatimu, dan Tuhan tidak boleh diserupakan dengan siapapun juga. Pendeknya, tiada yang menyerupainya, suatu juga, dan lagi Tuhan menurunkan ayat begini. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Lihat ayatnya di video, artinya yang saya bacakan. Artinya, yang saya bacakan. Lihat ayatnya firman Tuhan di video. Simak baik-baik. Ini nomor 5. Sekalian yang ada akan lenyap, yang kekal hanya Zat Tuhanmu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman 26-27. Mendengar firman Tuhan ini, tak perlu jugalah kita sibuk menumpuk-numpuk harta, dan selalu sibuk dengan urusan dunia, karena semua akan lenyap, tak ada yang kekal. Oleh sebab itu, perkuatlah keimananmu. Yakinlah, sahabat-sahabat Nabi, bahwa semuanya akan lenyap, dan yang kekal hanyalah Tuhan, yang mempunyai kebenaran dan kemuliaan. Dilihat dari sejarah ini, sahabat Nabi saja yakin, coba tanya hatimu. Apa kamu sahabat Nabi juga, saat ini, yang sudah yakin dengan ayat ini? Tanya hatimu, walaupun dalam ayat ini, dikatakan, wajah, yang dalam bahasa Arab artinya muka, tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak repot soal itu, karena mereka tahu, bahwa yang dimaksudkan, dengan wajah, dalam ayat ini, ialah, zatnya, sesuai dengan sastra Arab, di mana biasa dipakai, perkataan yang menunjukkan, juzu, tetapi yang dimaksud, adalah kulnya, yakni keseluruhannya. Dalam ayat yang lain, firman Allah diterapkan juga begini. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ini nomor 6, artinya saya bacakan. Lihat ayat di videonya, simak baik-baik. Dan, bahwasanya, Allah tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Surat Al-Ankabut, ayat 6. Kalau didengar dari arti ayat ini, Allah itu tidak berkehendak kepada alam ini. Oleh sebab itu, kitalah manusia yang harus mengerti dan menghendaki sorganya Allah. Umpama ada sesuatu yang tidak dipahami, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, yang langsung dijawab dan diterangkan oleh Nabi. Arti yang hakiki dari ayat atat itu sehingga tidak ada perselisihan paham lagi. Karena itu, tidak ada firqah-firqah pada masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada perbedaan-perbedaan tafsir dan ayat-ayat itu, mereka bersatu. Begitu juga tentang malaikat-malaikat, Tuhan menerangkan dalam Al-Quran secukupnya, sehingga tidak ada keraguan. Kalau kita renungi keterangan itikat ini, di zaman Nabi saja sudah tidak ada firqah-firqah, semua sudah percaya sama Nabi Muhammad. Sekarang ini banyak perbedaan firqah. Tanya saja hatimu, apakah kamu pengikut Ahlus Sunnah, yang mengikuti sunnah Rasulullah? Sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik, ini ada firman Tuhan yang akan saya bacakan. Nomor 7, lihat ayatnya di video ini. Artinya yang saya bacakan, simak baik-baik. Dan mengajarkan Allah kepada Adam sekalian nama-nama. Kemudian ditanyakan kepada malaikat, apa nama-nama itu? Kalau kamu benar. Surat Al-Baqarah, ayat 31. Ketika taulah umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, bahwasanya dalam syurga dahulunya ada satu makhluk selain manusia yang bernama malaikat. Keadaan malaikat diterangkan dalam ayat ini. Simak baik-baik. Nomor 8 ini, ayat lihat di video, artinya yang saya bacakan. Mereka tidak mendurhakai Tuhan kalau disuruh, dan mereka mengerjakan sekalian suruhan Tuhan. Mendengar arti ayat ini, sangat pembangkanglah manusia ini. Tak pantas kita melalaikan perintah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan dalam Al-Qur'annya dan sunnah Rasululnya. Bahkan ditulis juga dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan juga, dalam ayat yang lain juga dikatakan, simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ini, ayat nomor 9. Simak baik-baik, lihat ayatnya di video. Artinya yang saya bacakan. Katakanlah, hai Muhammad, barang siapa memusuhi Jibril, maka ia musuh Tuhan, karena Jibril itu menurunkan Al-Quran pada hatimu.
dengan izin Tuhan, untuk membenarkan kitab-kitab Tuhan yang terdahulu. Surat Al-Baqarah ayat 97. Kalau kita lihat arti ayat ini, tak perlu kita berpecah-pecah, sudah cukup kita ikuti perintah Rasulullah. Ketahuilah. Ketika itu, tahulah sahabat-sahabat Nabi, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Tuhan, dengan perantaraan malaikat Jibril. Demikian pula, tentang rasul-rasul Allah dari dahulu, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kitab-kitab suci, seperti Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan lain-lain. Begitu juga tentang hari akhirat, sorga dan neraka, tentang qadar dan qadar ilahi, diterangkan secukupnya, dalam Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi. Dalam berbagai kesempatan, sahabat-sahabat Nabi memahamkan, semuanya itu, sefaham-fahamnya, dan seyakin-yakinnya. Dan kalau umpanya ada yang kurang terang, atau masih kelihatan sedikit perselisihan faham, lantas ditanyakan kepada Nabi, dan Nabi menjelaskan persoalan-persoalan sebaik-baiknya, sehingga tak terjadi perselisihan faham lagi. Kalau kita renungkan ke lubuk hati yang paling dalam, pemahaman ini, rasanya tak pantas ada perpecahan, tak perlu banyak perbedaan faham, cukuplah kita renungkan faham ini, seperti kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya faham, persoalan, sehingga tidak terjadi lagi perselisihan faham. Inilah yang sebenarnya Itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat channel Lubuak Carito. Perselisihan faham timbul sesudah Nabi wafat, yang teramat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bersetuju dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Pada hari wafat beliau, sekumpulan kaum Ansar atau sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Madinah, berkumpul di suatu balairung yang bernama Syakifah Bani Sa'idah, untuk mencari khalifah, pengganti Nabi yang sudah wafat. Kaum Ansar ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, ketua kaum Ansar dari suku Khazraj. Mendengar hal ini, Muhajirin, sahabat-sahabat asal dari Mekah, yang pindah ke Madinah, datang bersama-sama ke balairung itu, dengan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sesudah terjadi perdebatan yang agak sengit antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, yang setiapnya mengemukakan calon dari pihaknya, bersepakatlah mereka mengangkat sahabat yang paling utama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai khalifah yang pertama. Sahabat channel Lubuak Carito. Sesudah terjadi perdebatan yang agak sengit antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, yang setiap mengemukakan calon dari pihaknya, bersepakatlah mereka mengangkat sahabat yang paling utama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagai khalifah yang pertama. Perdebatan ketika itu hanya terjadi antara golongan kaum Ansar yang mengemukakan Sa'ad bin Ubadah sebagai calonnya, dengan kaum Muhajirin yang mengemukakan Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Abu Bakar sebagai calon khalifah Nabi. Dalam rapat itu, tidak ada seorang pun yang mengemukakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama pengganti Nabi. Faham kaum Syiah belum ada ketika itu, yang ada hanya kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Tetapi ternyata perselisihan faham antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin tidak menimbulkan firqah dalam usuluddin, karena perselisihan pendapat sudah selesai dikala Sayyidina Abu Bakar telah terangkat dan terpilih secara aklamasi, suara sepakat. Sahabat channel Lubuak Carito. Pada tahun 30 Hijriah, timbul faham Syiah yang diapi-apikan oleh Abdullah bin Sabah, yang beroposisi terhadap Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Ketika ia datang ke Madinah, tidak begitu dapat penghargaan dari khalifah dan juga dari umat Islam yang lain. Oleh karena itu, ia jengkel. Baca sejarah ringkas faham Syiah dalam buku ini, atau simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito biar saya bacakan di channel ini. Sesudah terjadi peperangan Siffin, peperangan saudara sesama Islam, yaitu antara tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tentara Muawiyah bin Abu Sofyan,
gubernur Syria, pada tahun 37 Hijriah. Timbul pula firqah Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari Sayyidina Muawiyah, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baca sejarah ringkas, faham Khawarij dalam buku ini, atau ikuti terus di Lubuak Carito ini. Pada permulaan abad kedua Hijriah timbul pula kaum Mu'tazilah, yaitu kaum yang dipimpin oleh Wasil bin Atta, lahir 80 Hijriah, wafat 113 Hijriah, dan Umar bin Ubaid, wafat 145 Hijriah. Kaum Mu'tazilah ini mengeluarkan fatwa yang ganjil-ganjil, yang berlainan dan berlawanan dengan i'tikad Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Di antara fatwa-fatwa yang ganjil dari kaum Mu'tazilah itu ialah adanya manzilah bainal manzilaten, yakni ada tempat di antara dua tempat, ada tempat yang lain selain sorga dan neraka. Banyak lagi fatwa-fatwa kaum Mu'tazilah, umpamanya fatwa yang mengatakan bahwa sifat Tuhan tidak ada, bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwa Mi'raj Nabi hanya dengan ruh saja, bahwa pertimbangan akal lebih didahulukan dari hadis-hadis Nabi, bahwa sorga dan neraka akan lenyap, dan lain-lain fatwa yang keliru. Sahabat channel Lubuak Carito, kemudian timbul pula faham Qadariyah, yang mengatakan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, tidak sangkut paut dengan Tuhan. Hak mencipta telah diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan tidak tahu, dari tidak peduli lagi apa yang akan dibuat oleh manusia. Sahabat channel Lubuak Carito, saya rasa faham-faham yang sesat seperti ini sudah mulai terlihat di Indonesia. Berhati-hatilah. Kemudian timbul pula faham Jabariyah, yang mengatakan bahwa sekalian yang terjadi adalah dari Tuhan. Manusia tak punya daya apa-apa, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Hal seperti ini sudah terlihat juga saat ini di Indonesia. Berhati-hatilah. Kemudian timbul pula faham Mujassinah, yakni faham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, punya tangan, punya kaki, duduk di atas kursi, turun dari tangga serupa manusia. Tuhan adalah cahaya seperti lampu, dan lain-lain kepercayaan. Kemudian lahir pula faham-faham yang keliru tentang tawasul dan wasilah, tentang ziarah dan istighosah dari Ibnu Taimiyah, yang semuanya mengacaukan dunia Islam dan kaum muslimin. Melihat kejadian ini, sungguh miris bagi orang-orang yang tidak punya faham yang jelas, yang tidak punya dasar ilmu agama yang kuat, sehingga terjadilah kekacauan di muka bumi, dan juga kekacauan di bumi Indonesia ini. Oleh sebab itu, mari kita simak bagaimana kaum faham Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul pada abad ketiga Hijriah. Cobalah kamu simak baik-baik bagaimana faham Ahlus Sunnah ini yang sesungguhnya. Simak baik-baik. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, jangan sampai kamu lewatkan episode yang terbaru, bagaimana faham i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar dan yang sesungguhnya. Apa dasarnya? Kamu lihat besok, jangan sampai kamu lewatkan. Sahabat channel Lubuak Carito, kalau ada sumur di ladang bom lah saya menumpang mandi. Kalau umur sama panjang besok kita sambung lagi.